Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan mata pelajaran IPA. Untuk kali ini, Ibu akan membahas mengenai pencemaran lingkungan. Saya tahu yuk, apa sih pencemaran itu? Pencemaran lingkungan merupakan segala sesuatu, baik berupa bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Sedangkan zat dapat mencemari disebutnya polutan. Benda dikatakan polutan jika kadarnya melebihi batas normal, berada pada waktu yang tidak tepat, berada pada tempat yang tidak semestinya. Kita lihat slide berikutnya. Nah, yang pertama adalah pencemaran air. Kalian sering melihat pencemaran air ini. Ini disebabkan dari limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian. Adapun dampaknya, yang pertama adalah penurunan kualitas air. Yang kedua, bisa mengganggu kesehatan. Yang ketiga, pemekatan hayati. Yang keempat, mengganggu pemandangan. Yang kelima, mempercepat kerusakan benda. Sekarang bagaimana cara penanggulangannya? Nah, sekarang cara penanggulangannya adalah dengan pembuatan kolam stabilisasi. Yang kedua adalah dengan cara IPA atau instansi pengolahan air limbah. Jadi air limbah sebelum dibuang atau disalurkan ke tempat saluran pembuangan harus diolah dulu. Yang ketiga adalah pengelolaan ekskreta. Ya, berikutnya kita lanjut ke pencemaran tanah. Pencemaran tanah disebabkan oleh yang pertama limbah domestik. Limbah domestik ini adalah limbah yang berasal dari limbah rumah tangga. Nah, misalnya kain perca, baju bekas, serpihan piring dan plastik dan sebagainya. Lalu limbah industri limbah yang berasal dari industri dan berikutnya limbah pertanian. Nah, sekarang pasti pencemaran ini akan menghasilkan dampak. Yang pertama dampaknya adalah dampak buruk bagi kesehatan. Yang kedua, menurunkan hasil pertanian karena tanahnya tercemari oleh limbah-limbah tersebut. Berikutnya cara penanggulangannya adalah dengan remediasi. Remediasi ini adalah membersihkan permukaan tanah dari limbah-limbah. Berikutnya yang kedua adalah bioremediasi. Bioremediasi ini adalah pengelolaan dengan bantuan mikroorganisme. Kita lanjut ke pencemaran udara. Sekarang untuk pencemaran udara, di sini pencemaran udara dikategorikan ada pencemaran primer. Ini disebabkan aktivitas manusia, misalnya membakar, pembakaran hutan, lalu bisa juga mungkin salah satunya sebagian kecil dari asap rokok. Lalu pencemaran udara sekunder ini adalah akibat reaksi alam, misalnya proses terbentuknya siklus nitrogen. Berikut penyebabnya. Sini yang pertama adalah aktivitas alam dan yang kedua adalah aktivitas manusia. Dampaknya, yang pertama bagi kesehatan, yang kedua bagi tumbuhan, yang ketiga efek rumah kaca, dan yang keempat adalah rusaknya lapisan ozon. Nah, itulah ketiga pencemaran yang terjadi di alam ini. Pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran air. Ibu harapkan dari sini anak-anak kalian harus bisa menjaga lingkungan, karena pencemaran ini sangat merusak sekali lingkungan sekitar kita. Ibu rasa untuk pencemaran sudah jelas. Kita masuk ke slide berikutnya yaitu kuis.
Ayo kita amati. Pertanyaannya, kalian amati video yang ada. Apa dampaknya bagi lingkungan? Dan bagaimana solusinya? Silakan kalian jawab. Jawaban Ibu tunggu di Google Classroom. Nah, anak-anak, untuk pertemuan hari ini Ibu ucapkan terima kasih. Semangat terus untuk meraih prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.